Konflik Palestina-Israel yang masih tersebar di kalangan informasi negara. Berikut penjelasan lengkap untuk konflik tersebut mulai dari sejarah Israel dan Palestina, sampai konflik saat ini. Mari kita simak penjelasannya. Hubungan dengan Amerika Serikat memainkan peran penting dalam respons negara-negara tersebut terhadap konflik Israel-Palestina. Amerika Serikat adalah sekutu dekat Israel dan memiliki pengaruh besar dalam isu tersebut. Beberapa negara di kawasan dapat mempertimbangkan dampak hubungan dengan Amerika Serikat dalam respons mereka. Kontribusi bantuan kemanusiaan, negara-negara tersebut juga dapat memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terdampak konflik, baik melalui organisasi internasional atau jalur bantuan kemanusiaan mereka sendiri. Upaya resolusi PBB, negara-negara tersebut mendukung resolusi PBB yang mengadvokasi perdamaian dan penyelesaian konflik Israel-Palestina berdasarkan solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai. Kesadaran global, mereka juga berperan dalam menjaga kesadaran global tentang konflik Israel-Palestina. Melalui media, diplomasi, dan partisipasi dalam forum internasional, negara-negara tersebut memastikan bahwa konflik ini tetap menjadi isu yang diperhatikan di arena global. Solusi yang berkelanjutan, mungkin masih ada banyak upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai solusi yang berkelanjutan bagi konflik tersebut. Upaya-upaya ini memerlukan kerja sama antara semua pihak yang terlibat, termasuk Israel, Palestina, dan negara-negara di kawasan serta di seluruh dunia. Konflik Israel-Palestina tetap menjadi salah satu konflik paling rumit dan sulit di dunia, dan banyak pihak berusaha untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Respons dan dukungan dari negara-negara yang Anda sebutkan adalah bagian penting dari upaya global ini. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan perkembangan teknologi Israel dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi hubungan antara Israel dan negara-negara lain dalam konteks konflik Israel-Palestina. Ini termasuk teknologi keamanan. Israel telah mengembangkan teknologi keamanan yang canggih, termasuk perangkat keamanan, sistem pengawasan, dan teknologi militer. Negara-negara lain mungkin tertarik untuk bekerja sama dengan Israel dalam pengembangan teknologi ini untuk memperkuat keamanan nasional mereka. Teknologi medis. Israel juga memiliki perkembangan teknologi medis yang signifikan, termasuk penemuan dalam bidang kedokteran, farmasi, dan perangkat medis. Negara-negara lain dapat berkolaborasi dengan Israel untuk memanfaatkan penemuan-penemuan tersebut dalam upaya kesehatan mereka. Inovasi teknologi. Israel dikenal sebagai pusat inovasi dan teknologi tinggi. Perusahaan dan startup teknologi Israel telah mencapai kesuksesan global dalam berbagai bidang, seperti kecerdasan buatan, keamanan siber, dan komunikasi. Kolaborasi dengan perusahaan Israel dapat membantu negara lain mengembangkan teknologi mereka sendiri. Investasi asing. Israel telah menerima investasi asing dalam pengembangan teknologi dan inovasi. Banyak perusahaan teknologi global memiliki kehadiran di Israel dan berinvestasi dalam riset dan pengembangan di sana. Bagaimana perkembangan teknologi ini memengaruhi hubungan Israel dengan negara lain dan dampaknya terhadap bantuan kepada Palestina adalah permasalahan yang kompleks. Beberapa negara atau organisasi mungkin memilih untuk berkolaborasi dengan Israel dalam hal teknologi untuk mendapatkan manfaat teknologi tersebut, sementara yang lain mungkin lebih kritis terhadap Israel terkait dengan isu konflik Israel-Palestina. Itu adalah masalah kebijakan luar negeri yang sangat bervariasi dan tergantung pada prioritas dan pandangan politik masing-masing negara. Pengaruh generasi. Tanggapan terhadap konflik Israel-Palestina juga dapat dipengaruhi oleh generasi. Generasi yang lebih muda, terutama yang tumbuh dengan akses mudah ke informasi melalui internet dan media sosial, mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait konflik ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka mungkin lebih terbuka terhadap perspektif yang beragam dan berusaha untuk menggali lebih dalam masalah ini. Hubungan personal dengan individu dari salah satu pihak dalam konflik dapat memengaruhi pandangan seseorang. Misalnya, memiliki teman atau kolega dari Israel atau Palestina dapat memunculkan perspektif yang lebih nuansa dan empati terhadap pengalaman mereka.
Pendidikan dan kesadaran sejarah. Pendidikan dan kesadaran sejarah berperan penting dalam membentuk pendapat masyarakat tentang konflik ini. Materi pendidikan, buku teks, dan kurikulum sekolah dapat memiliki dampak signifikan pada pemahaman masyarakat tentang sejarah dan asal-usul konflik. Isu hak asasi manusia, banyak individu dan kelompok yang memfokuskan perhatian mereka pada isu hak asasi manusia yang terkait dengan konflik ini. Mereka mendukung hak-hak warga Palestina, seperti hak bergerak, akses ke air minum, dan keadilan, serta mengadvokasi penegakan hak asasi manusia di seluruh dunia. Pergeseran opini publik. Opini publik terhadap konflik ini dapat berubah seiring berjalannya waktu dan perkembangan baru. Peristiwa tertentu, seperti serangan militer atau perundingan perdamaian, dapat mempengaruhi pendapat dan sikap masyarakat terhadap isu ini. Upaya pendidikan untuk perdamaian, beberapa kelompok dan lembaga bekerja untuk mendidik masyarakat tentang solusi damai dan bagaimana konflik dapat diselesaikan melalui dialog dan diplomasi. Mereka menyuarakan pentingnya mencari jalan keluar yang adil dan berkelanjutan. Tanggapan terhadap kekerasan, reaksi terhadap tindakan kekerasan dalam konflik Israel-Palestina seringkali mencerminkan sudut pandang individu dan kelompok. Beberapa mengutuk tindakan kekerasan di semua pihak, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai tindakan pertahanan atau perlawanan. Tanggapan masyarakat terhadap konflik Israel-Palestina merupakan hasil dari berbagai faktor, termasuk pengaruh generasi, hubungan personal, pendidikan, isu hak asasi manusia, dan perkembangan saat ini. Dengan masyarakat yang memiliki beragam pandangan dan respons, diskusi terus berlanjut dan mencari solusi yang berkelanjutan menjadi suatu tantangan global. Dampak emosional, konflik Israel-Palestina memiliki sejarah panjang dan penuh kekerasan, yang telah menyebabkan dampak emosional yang dalam pada banyak individu. Orang-orang dengan ikatan budaya, agama, atau sejarah tertentu dengan salah satu pihak konflik sering merasa terhubung secara emosional dengan isu ini. Mereka mungkin merasa terpanggil untuk mendukung pihak yang mereka anggap sebagai yang lebih lemah atau yang menderita akibat konflik. Respons di media berperan penting dalam membentuk persepsi publik tentang konflik Israel-Palestina. Liputan media, baik itu berita, laporan investigasi, atau opini editorial, dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu tersebut. Media juga dapat menjadi platform bagi berbagai pandangan yang berbeda. Persepsi terhadap pihak-pihak dalam konflik, pandangan masyarakat terhadap Israel dan Palestina bisa sangat beragam. Beberapa orang mungkin memiliki pandangan positif terhadap satu pihak dan menilai pihak lain sebagai penyebab konflik. Ini dapat tercermin dalam opini publik, dukungan politik, atau tindakan seperti boikot atau kampanye. Perdebatan dan dialog, konflik Israel-Palestina sering menjadi subjek perdebatan dan dialog yang intens. Orang-orang berdebat tentang akar masalah konflik, tindakan yang perlu diambil oleh pihak-pihak yang terlibat, dan solusi yang mungkin. Perdebatan ini bisa terjadi di berbagai tingkatan, dari tingkat individu hingga tingkat internasional. Pengaruh dari aktor eksternal. Peran aktor eksternal, seperti negara-negara asing, organisasi internasional, dan tokoh-tokoh terkenal, seringkali memengaruhi tanggapan masyarakat terhadap konflik ini. Kebijakan dan tindakan dari aktor-aktor ini dapat menjadi sorotan masyarakat dan memicu reaksi. Dukungan untuk proses perdamaian. Banyak individu dan kelompok di seluruh dunia mendukung upaya-upaya untuk mencapai perdamaian yang adil di Timur Tengah. Mereka berharap agar melalui dialog dan negosiasi, konflik ini dapat diakhiri dan kedua belah pihak dapat hidup berdampingan secara damai. Pekerjaan amal dan kemanusiaan. Organisasi amal dan kemanusiaan seringkali terlibat dalam memberikan bantuan kepada warga Palestina yang terdampak konflik, termasuk bantuan makanan, air, perawatan medis, dan tempat tinggal. Mereka berusaha untuk membantu meringankan penderitaan warga yang terdampak. Hubungan antar umat beragama. Konflik Israel-Palestina juga memengaruhi hubungan antar umat beragama di beberapa tempat. Terkadang, konflik tersebut memicu ketegangan antaragama, terutama di daerah yang memiliki komunitas agama yang berbeda. Namun, ada juga upaya yang kuat untuk mempromosikan dialog antaragama dan solidaritas antar umat beragama sebagai bagian dari upaya untuk memperjuangkan perdamaian. Tanggapan masyarakat terhadap konflik Israel-Palestina mencerminkan kerumitan isu ini dan berbagai faktor yang mempengaruhi cara individu dan kelompok berinteraksi dengan isu ini.
Isu ini memicu berbagai emosi, pendapat, dan tindakan, dan pengaruhnya dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik di seluruh dunia. Dampak emosional, konflik Israel-Palestina adalah isu yang memiliki dampak emosional yang kuat pada banyak individu. Banyak orang merasa terlibat secara emosional dengan konflik ini, terutama jika mereka memiliki ikatan budaya, agama, atau sejarah dengan salah satu pihak. Respons di media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap konflik ini. Berita, laporan, dan komentar di media dapat memengaruhi pandangan masyarakat dan menciptakan kesadaran akan isu tersebut. Persepsi terhadap pihak-pihak dalam konflik, pandangan masyarakat terhadap pihak-pihak dalam konflik ini, yaitu Israel dan Palestina, seringkali beragam. Ini dapat mencakup pandangan positif terhadap salah satu pihak dan kritik terhadap pihak lainnya. Perdebatan dan dialog, konflik Israel-Palestina seringkali menjadi subjek perdebatan dan dialog yang intens di berbagai forum, termasuk di sekolah, universitas, pertemuan komunitas, dan media. Ini memungkinkan orang untuk berbicara, bertukar pikiran, dan mendiskusikan berbagai perspektif. Pengaruh dari aktor eksternal, masyarakat sering memperhatikan peran negara-negara asing, organisasi internasional, dan tokoh-tokoh terkenal dalam konflik Israel-Palestina. Tindakan dan kebijakan dari aktor-aktor ini sering memicu tanggapan masyarakat. Dukungan untuk proses perdamaian, banyak orang di seluruh dunia mendukung upaya untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah. Mereka berharap agar dialog dan negosiasi dapat mengakhiri konflik tersebut. Pekerjaan amal dan kemanusiaan, banyak organisasi amal dan kemanusiaan di seluruh dunia bekerja untuk membantu warga Palestina yang terdampak konflik. Ini dapat mencakup penggalangan dana, bantuan medis, dan program-program pembangunan. Hubungan antar umat beragama, di beberapa tempat, konflik ini telah memengaruhi hubungan antar umat beragama. Namun, ada juga upaya yang kuat untuk mempromosikan dialog antaragama dan solidaritas antar umat beragama untuk memperjuangkan perdamaian. Tanggapan masyarakat terhadap konflik Israel-Palestina mencerminkan kerumitan dan dinamika yang terkait dengan isu ini. Dengan berbagai pendekatan, orang berusaha untuk memengaruhi perkembangan konflik, mendukung hak asasi manusia, dan mengadvokasi perdamaian di Timur Tengah. Tanggapan masyarakat di seluruh dunia terhadap konflik Israel-Palestina sangat beragam. Hal ini mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas konflik tersebut, serta perbedaan budaya, pandangan politik, dan latar belakang agama masyarakat di berbagai negara. Berikut adalah beberapa bentuk tanggapan masyarakat terhadap konflik tersebut. Solidaritas, banyak kelompok aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan individu di seluruh dunia mengekspresikan solidaritas mereka dengan salah satu pihak atau kedua belah pihak konflik. Solidaritas ini seringkali muncul dalam bentuk demonstrasi, protes, kampanye solidaritas, dan petisi yang menuntut perdamaian dan hak-hak rakyat Palestina. Protes dan aksi, konflik Israel-Palestina seringkali memicu protes dan aksi di berbagai negara. Demonstrasi jalanan dan pertemuan publik digunakan sebagai wadah untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap tindakan tertentu dalam konflik ini. Diskusi dan pendidikan, banyak individu dan kelompok bekerja untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konflik ini melalui diskusi publik, seminar, dan program pendidikan. Mereka berusaha untuk menyediakan latar belakang sejarah, politik, dan budaya konflik ini. Media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan pendapat tentang konflik ini. Orang-orang sering menggunakan platform media sosial untuk berbagi berita, opini, dan cerita tentang konflik serta memobilisasi dukungan. Tanggapan agama, konflik ini memiliki dimensi agama yang kuat, terutama di Yerusalem yang memiliki tempat-tempat suci bagi tiga agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Pemimpin agama dan umat beragama seringkali mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap situasi di wilayah tersebut dan berusaha untuk mendorong dialog antaragama dan perdamaian. Posisi politik, sikap masyarakat terhadap konflik ini seringkali mencerminkan sikap politik mereka. Di beberapa negara, posisi politik pemerintah dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap konflik, sementara di negara lain, masyarakat memiliki pendapat yang beragam. Inisiatif kemanusiaan, banyak kelompok kemanusiaan dan organisasi non-pemerintah, NGO, berupaya memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terdampak konflik, seperti bantuan makanan, obat-obatan, dan perawatan medis.
Tanggapan masyarakat terhadap konflik Israel-Palestina mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas isu ini. Terlepas dari perbedaan pendapat, banyak orang di seluruh dunia berharap untuk melihat perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah dan dukungan terhadap hak-hak asasi manusia serta solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Peran masyarakat sipil. Selain respons resmi dari pemerintah, masyarakat sipil di negara-negara tersebut juga memainkan peran penting dalam menyuarakan dukungan bagi Palestina. Aktivis, kelompok hak asasi manusia, dan organisasi kemanusiaan di negara-negara tersebut seringkali terlibat dalam kampanye, protes, dan program-program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang konflik ini dan mendukung upaya perdamaian. Dampak regional, konflik Israel-Palestina juga memiliki dampak regional yang signifikan. Negara-negara di sekitarnya seringkali merespons terhadap perkembangan dalam konflik tersebut, dan respons ini dapat beragam tergantung pada konteks regional dan dinamika politik. Kontribusi bantuan pembangunan. Selain bantuan kemanusiaan, negara-negara tersebut juga dapat memberikan bantuan pembangunan untuk membantu memperbaiki infrastruktur dan kondisi kehidupan di wilayah Palestina yang terdampak. Upaya negosiasi dan diplomasi. Negara-negara tersebut terus mendukung upaya negosiasi dan diplomasi untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Ini termasuk mendukung inisiatif internasional dan berperan sebagai mediator jika diperlukan. Pendekatan terhadap resolusi konflik, negara-negara tersebut cenderung mendukung resolusi konflik berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, hak-hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip keadilan. Mereka memandang bahwa solusi yang adil dan berkelanjutan adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang tahan lama. Harapan akan masa depan yang lebih baik, di tengah kompleksitas konflik ini. Negara-negara tersebut memiliki harapan untuk melihat masa depan yang lebih baik bagi warga Palestina dan Israel, di mana perdamaian dan keadilan mendominasi daripada konflik dan ketegangan. Konflik Israel-Palestina tetap menjadi salah satu isu yang paling rumit dalam politik global, dan respons dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Arab adalah bagian dari upaya bersama untuk mencapai perdamaian dan penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. Dengan peran aktif dari berbagai pihak dan upaya kolaboratif, harapan terus ada untuk mengakhiri konflik tersebut dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Pengaruh organisasi internasional, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Arab juga berperan dalam organisasi internasional seperti Liga Arab, OKI, Organisasi Kerjasama Islam, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka menggunakan platform ini untuk mengadvokasi hak-hak Palestina dan mendorong upaya perdamaian. Peran media sosial, respons dan dukungan bagi Palestina seringkali juga tercermin dalam media sosial. Aktivis dan individu di negara-negara tersebut sering menggunakan platform media sosial untuk menyuarakan dukungan mereka dan memperluas kesadaran tentang konflik ini. Pendidikan dan kesadaran publik. Negara-negara tersebut seringkali berusaha untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai konflik Israel-Palestina melalui pendidikan dan program-program pendidikan serta media massa. Tanggapan terhadap pembangunan pemukiman Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur seringkali menimbulkan reaksi dan kecaman dari negara-negara tersebut, karena dianggap menghambat proses perdamaian. Dukungan untuk proses perdamaian. Negara-negara ini juga mendukung upaya-upaya perdamaian terbaru, seperti upaya Perjanjian Abraham, yang melibatkan normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab. Konflik Israel-Palestina tetap menjadi isu yang rumit dan bervariasi, dengan banyak faktor yang memengaruhi respons dan dukungan dari negara-negara tersebut. Harapannya adalah bahwa dengan upaya bersama dari semua pihak, perdamaian yang adil dan berkelanjutan dapat dicapai untuk kedua belah pihak.